Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Akbar, Afin Gabung dari kelas 11 IPA 6. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fasilitas umum dari demonstrasi September tahun lalu. Jadi, fasilitas umum adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah maupun masyarakat yang digunakan bersama oleh seluruh warga. Fasilitas ini betul mendukung kenyamanan dan keamanan dan kebutuhan sehari-hari warga masyarakat. Contohnya, fasilitas umum seperti trotoar, halte, jalan, sekolah, toilet umum, lampu jalan, dan transportasi umum lainnya. Dengan adanya fasilitas umum, masyarakat dapat beraktivitas dengan lebih mudah, tertib, dan nyaman. Oke, nama saya Rakarya Wibowo yang akan menjelaskan contoh kasus dari poster saya, yaitu poster kami tentang larangan untuk merusak fasilitas umum. Dari sini saya mengambil kasus yang terjadi di tahun 2025, yaitu sebagian oknum peserta aksi melakukan tindakan perusakan terhadap fasilitas umum itu dan juga aset publik. Beberapa laporan menyebut adanya halte transportasi yang rusak, fasilitas pelayanan yang dicoret-coret, lalu hingga gedung pemerintahan yang mengalami kerusakan akibat dari aksi anarkis. Dan juga ini adalah aksi demonstrasi dari bulan September tahun 2025. Akibatnya pelayanan masyarakat terganggu dan juga pemerintah harus melakukan biaya yang sangat besar untuk melakukan perbaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Afai Imawan, absen 13 dari kelas 11 IPA 6. Ingin memberitahu dampak dari merusak fasilitas umum. Nah, merusak fasilitas umum itu mempunyai banyak dampak negatif bagi masyarakat dan negara itu sendiri. Nah, jadi salah satunya yang pertama itu mengganggu keamanan masyarakat. Kalau misalnya halte, taman, toilet umum, atau lampu jalan itu dirusak, ya masyarakat jadi nggak nyaman pas menggunakannya. Yang kedua, membahayakan keselamatan. Nah, kerusakan fasilitas umum tuh bisa menyebabkan kecelakaan. Contohnya, lampu jalan yang dirusak tuh bisa membuat jalan gelap sehingga rawan kecelakaan dan juga rawan tindak kejahatan. Yang ketiga, itu menambah pengeluaran negara. Nah, pemerintah tuh harus mengeluarkan biaya besar untuk memperbaiki fasilitas yang rusak, yang sebenarnya uang tersebut tuh bisa digunain untuk yang lain, kayak misal pendidikan, kesehatan, atau pembangunan lainnya. Yang keempat, penghambat aktivitas masyarakat. Contohnya kalau misalnya halte bus itu rusak, kan yang awalnya orang bisa menggunakan bus umum itu sendiri jadi malah nggak bisa karena halte busnya itu rusak. Yang kelima, itu menurunkan estetika lingkungan itu sendiri. Contohnya kayak banyak vandalisme gitu, jadi kayak coretan liar itu kan bisa membuat lingkungan itu terlihat kayak lebih kotor, kumuh, sama nggak terawat. Yang keenam tuh nunjukin kalau rasa tanggung jawab masyarakatnya tuh masih kurang karena perusakan fasilitas umum tuh kayak mencerminkan sikap nggak peduli terhadap lingkungan sama kepentingan bersama. Nah, yang ketujuh tuh dan yang terakhir itu juga bisa dikenain sanksi hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima Indrian dari kelas 11 IPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum dari merusak fasilitas umum. Jadi merusak fasilitas umum adalah sebuah tindakan yang melanggar hukum, karena itu dapat merugikan negara dan juga masyarakat. Fasilitas umum itu bisa meliputi seperti taman, halte, lampu, toilet, dan sarana publik lainnya yang digunakan oleh publik sehari-hari. Tindakan ini diatur dalam pasal 406 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja melawan hukum dengan menghancurkan, merusakkan, dan membuat yang sesuatu tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang milik orang lain dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Artinya, seseorang yang dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat merusak fasilitas umum itu dapat dikenakan hukum yang cukup berat. Contohnya seperti kita mencor-cor tembok, memecahkan kaca halte, dan merusakkan bangku taman. Karena itu, masyarakat dihimbau agar terus menjaga fasilitas umum agar tetap nyaman dan dapat digunakan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Habib Ramanta dari kelas 11 IPA 6. Saya hari ini akan membahas tentang analisis ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang terjadi yang berhubungan tentang kerusakan fasilitas akibat anarkisnya para demonstran. Jadi yang pertama itu ada ancamannya. Ancamannya adalah tindakan perusakan fasilitas umum oleh oknum saat demonstrasi itu mengakibatkan kerugian negara dan juga kerugian untuk masyarakat. Fasilitas seperti halte, lampu jalan, dan taman kota, dan gedung pelayanan publik menjadi rusak
sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Lalu kedua ada tantangannya, yaitu tantangannya itu meningkat kesadaran masyarakat Indonesia khususnya generasi muda agar mampu menyampaikan aspirasi bersama secara tertib, damai dan tanpa merusak fasilitas umum yang dimiliki oleh bersama. Lalu ada hambatannya, yaitu hambatannya adalah kurangnya pemahaman tentang pentingnya menjaga fasilitas umum, rendahnya disiplin sebagian peserta aksi, serta sulitnya mengendalikan massa dalam jumlah besar yang dapat memicu tindakan vandalisme. Lalu yang terakhir ada gangguannya. Gangguannya itu adalah kerusakan fasilitas umum menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat, pelayanan publik, transportasi, dan kenyamanan lingkungan. Selain itu, pemerintah harus mengeluarkan biaya besar untuk melakukan biaya perbaikan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Damar Jati Ali Harun dari 11 IPA 6 nomor absen 11. Saya akan memberikan kesimpulan dari video dari poster kami. Jadi menjaga fasilitas umum adalah tanggung jawab bersama. Kami mengajak generasi Z untuk meningkatkan kesadaran melawan kebiasaan vandalisme atau kerusakan dan memahami bahwa merusak fasilitas publik tidak hanya merugikan kenyamanan masyarakat luas dan keuangan negara, tapi juga memiliki konsekuensi pidana yang serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.